Perkenalkan, nama saya Mustafa Muhammad Rahman, yang dalam hal ini saya berasal dari kelompok dalam kelas bahasa Indonesia yang akan membuat hasil akhir berupa infografis. Saya mengambil tema tentang hambatan dunia perkuliahan, tentang analisis peran persepsi orang tua dan juga pergaulan remaja dalam pembuatan keputusan pendidikan anak. Oke, bersama saya seorang narasumber dari Fakultas Ilmu Budaya dengan Yoga Adiansyah dari Prodi Sastra Cina. Oke, selamat malam Mas Yoga. Malam-malam. Dengan kondisi cuaca yang sangat cerah. Oke, senang sekali bisa mewawancari Anda. Oke. Anda siapkan dengan pertanyaan yang akan saya berikan? Siap. Oke. Mulai pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Yang dipertimbangkan orang tua dalam menentukan kamu perlu kuliah itu apa? Yang dipertimbangkan orang tua buat saya kuliah gitu kan. Iya. Kalau dari orang tua ya, Iya. itu pasti biaya kan. Biaya karena apa ya? Orang tua kan pengen kita kuliah sebenarnya. Iya. Tapi karena taunya itu biaya itu kuliah itu mahal, makanya sebenarnya agak kurang, turun gitu dukungannya. Tapi karena akhirnya saya usahakan buat cari beasiswa kan, KIP gitu. Nah setelah saya dapat ya itu diterima. Oke. Keputusannya adalah pertimbangan ekonomi. Kalau aku berkata gini, yang dipertimbangkan orang tua itu prestasi kamu. Pasti ya. Itu mana yang lebih besar daripada keadaan ekonomi? Dengan orang tua atau prestasi itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau dari prestasi itu orang tua nggak nerima prestasiku sih. Orang tua itu pengen aku itu masuk jurusannya kan. Jurusannya itu lebih ke apa ya, informatika itu loh, sistem informatika, teknik informatika gitu. Tapi itu yang dipengenkan orang tua gitu. Iya. Nah kalau aku itu orang tua kan, kalau aku sebenarnya dari dulu itu aku tuh memang pengen sastra Cina gitu. Nah tapi aku nggak terpengaruh sama orang tua, aku tetap kekeh sama pilihanku kan. Iya. Karena aku punya tujuan hidup sendiri kan. Nah karena aku kekeh terus, karena orang tua lihat usahaku juga, karena ya dia mendukung aku buat ambil sastra Cina gitu. Iya. Berarti tetap ya Tetap ekonomi ya. Oke, nggak ada yang lain? Tetap ekonomi yang paling utama? paling utama. Mungkin enggak sih kayaknya, Tetap ekonomi. ekonomi. Oke, pertanyaan nomor 2. Punya pengalaman ketika orang tua Anda membuat Anda mengubah, menunda, membatalkan keputusan lanjut kuliah? Punya pengalaman? Ya. Yang menunda ya sama sih, masih ekonomi juga. Itu Ini apa nih? Pernah nunda apa pernah batalin? hampir pernah batalin justru. Hampir. Karena itu taunya kuliah kan mahal itu kan. Iya. Orang tua saya sebenarnya nggak mampu gitu. Ya. Nah, itu ya sama yang tadi, baru didukung pas saya dapat KIP gitu. Oke. Pas saya usaha cari beasiswa gitu. Oke. Punya pengalaman hampir tertunda, hampir batal, tapi karena Anda punya KIP tapi Anda tetap lanjut. Iya. Oke, pertanyaan nomor 3. Seberapa sulit bagi Anda mengambil keputusan yang bertentangan dengan orang tua? Seberapa sulit ya? Anda kan tadi nggak sempat ditentang ya? Nggak sempat ditentang orang tua ya? Kamu ke Sasjin? Aduh, yang tentang itu sebenarnya kakakku sih. Oh, kakakku Ya kayak tadi. Kalau sebenarnya kalau orang tua itu nggak nentang sih, tapi lebih ke nyaranin terus keputusan selanjutnya terserah aku kan. Orang tua itu sebenarnya lebih khawatir ke biaya. Terus kalau kakakku itu sebenarnya itu nggak setuju banget kalau aku join sastra Cina. Why? Karena ya pengalaman kakakku sama orang Chinese gitu kayak kurang gitu kan. Nah, dia lebih milih sastra Jepang, sampai ngancem kalau aku ambil sastra Cina nggak mau dibayarin gitu. Tapi aku tetap kekeh sama pilihanku itu tadi. Terus karena aku usaha terus nyari biaya sendiri kayak tadi beasiswa kan. Akhirnya karena aku
karena itu ya tadi berhasil dapat kan, akhirnya karena kakak itu lihat perjuanganku ya akhirnya didukung lagi. Oke, kesimpulannya nggak berat soalnya nggak tentang orang tuamu, Nggak tahu ya, kalau orang tua nggak berat, tapi itu kakakku yang berat. cuma kamu. Oke. Ya. Oke, komunikasi. Nomor 4. Hmm. Komunikasi antara orang tua dan anak. Kalau dikaitkan dengan keputusan lanjut kuliah, itu gimana yang bagus? Ini apa, keputusan orang tua itu kan sebenarnya buat diri kita juga kan. Nah tapi orang tua juga perlu tahu kalau keputusannya itu nggak bisa dipaksakan, karena anak itu kan punya caranya sendiri, punya keinginannya sendiri, Iya. punya passionnya sendiri. Nah itu sebaiknya orang tua itu ya mendukung pilihan anaknya itu, tapi supaya anak ya tahu diri, harus nggak boleh ngecewain orang tuanya gitu. Harus mau dengerin anak ya, berarti Saling mendukung lah intinya gitu. harus mendukung. Anak nggak boleh maksa gitu, orang tua nggak boleh maksa. Oke, Anda setuju dengan itu? Ya, Setuju. ya setuju. Oke, pertanyaan nomor 5. Persepsi orang tua atau dalam hal ini pengalaman mereka tentang kuliah, pengetahuan mereka tentang kuliah, kesan yang mereka berikan tentang kuliah, apakah itu membuat Anda menunda atau bahkan membatalkan rencana pendidikan Anda? Tidak, orang tua kan gak ada yang kuliah kan, gak ada pengalaman kuliah atau apa gitu. Taunya kuliah itu cuma belajar gitu kan, tapi biayanya gede gitu. Oh iya. Sebenarnya jawabannya masih sama kayak yang tadi sih, ya taunya belajar tapi gitu ya, belajar buat masa depan, buat masa depan yang lebih cerah gitu kan. Ya enggak sih kayaknya. Jadi misalkan orang tuamu itu kuliah, terus tahu seluk-beluk dunia perkuliahan yang agak dark gitu, itu membuat kamu goyah nggak untuk lanjut kuliah? Misalkan orang tua Anda punya pengalaman, misalnya bukan pengalaman, apakah Anda tetap kekeh? dari pengalaman kalau dari situ sama pengalaman yang lain juga gitu. Aku itu kan suka sastra cerita sebenarnya udah dari tahun jauh-jauh hari gitu kan, dari lama banget gitu kan. Iya. Sempet dapat beberapa tantangan juga, tapi aku tetap berkekeh sama pilihanku gitu. Apakah ya? Tetap kekeh gitu, kuat pilihanku itu. Gak ada pengaruh apa-apa. Ya, meskipun orang tua Anda tipikal orang tua yang masih tradisional gitu, Anda tetap kekeh. Kekeh karena setelah semua yang aku lewati selama ini ya gitu. Oke, sesi 2, pertanyaan nomor 1. Apakah Anda perlu mengubah lingkaran pergaulan demi mendukung rencana kuliah Anda? Perlu nggak deh? Maksudnya ngubah lingkungannya itu waktu sebelum kuliah apa sudah kuliah? Sebelum kuliah. Sebelum kuliah sepertinya enggak sih kayaknya. Nggak perlu apa itu ya. Misalin kamu TBK nih, fokus TBK, lu perlu ganti teman nggak? Atau dengan kata lain lu menghindarin circle itu, hindarin orang-orang itu? Nggak perlu sih soalnya itu ya, temanku itu walaupun unik-unik tapi nggak pengaruh negatifnya nggak masuk ke aku lebih ke fokus ke ambil positifnya aja gitu. Mereka saling support gitu kan, walaupun unik-unik. Nah ya, unik-unik itu lah. Oke, pertanyaan nomor 2. Bagaimana Anda menyikapi teman-teman yang tidak terlalu peduli dengan dunia perkuliahan? Itu kan apa ya, mau kuliah apa enggak itu kan tergantung diri sendiri kan. Ya kalau ada orang teman saya nggak peduli sama perkuliahan, ya udah itu emang keputusannya dia, mungkin emang passionnya dia bukan di kuliah, pengen kerja, pengen jadi pebisnis gitu ya. Setelah itu gak merugikan kita, ya udahlah ya, emang itu tujuan hidup dia. Oke. Ngabaikan ya berarti. Ya benar. Oke, nomor 3. Oke. Apakah lingkungan pergaulan lebih banyak membuat dampak positif atau justru negatif dalam pembuatan keputusan untuk kuliah? Justru lebih ke positif sih buat kuliah, karena apa ya, tadi dulu kan kita punya tujuan sendiri kan. Walaupun teman-temanku itu gak banyak yang tujuannya pengen kuliah, tapi aku lihat ya temanku itu buat menggapai tujuannya mereka itu dia kerja keras banget, try hard banget gitu kan. Ada yang pengen jadi pebisnis ya, dia kerja keras jualan gitu.
terus ada yang ya pokoknya kerja keras gitu. Sedangkan nah aku kuliah kan, aku enggak, karena mereka kerja keras buat kerja, nah aku yang kuliah berarti aku juga harus fokus kuliah, harus bener-bener harus bener-bener serius kuliahnya gitu. Ya itu justru malah mendorong aku buat jadi lebih baik lagi gitu, buat terpacu itulah pokoknya. Oke, berarti positif ya. Ya positif. Oke, lanjut pertanyaan nomor 4. Apakah gaya hidup teman-teman Anda pernah mengalihkan fokus Anda dari rencana pendidikan? Gaya hidup teman saya, Iya. saya gini, kayak hidup ya, Iya. akan dari kampung kan ya, Iya. kampung kan ya nggak hedon-hedon banget kan, mereka Yes. taunya kerja keras dengan fisik gitu. Nah buat kalau apa-apa harus, kalau mau beli apa gitu mereka harus usaha sendiri gitu kan. Nah gaya hidup teman-teman itu sederhana, tapi mereka bekerja keras buat kalau pengen hedon gitu. Iya. Ya makanya ya, gitu. Oke, Aku lebih ke- intinya mereka bikin lu gagal fokus, bikin lu perhatianmu untuk tetap kuliah itu teralihkan. Enggak kan? enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak. Oke. Ya. Oke. Pertanyaan nomor 5, pertanyaan terakhir. Seberapa besar peran pergaulan dalam memperkuat atau melemahkan semangat Anda untuk mengejar pendidikan lebih tinggi? Pergaulan kayak tadi udah dijelasin kan. Pergaulan itu memperkuat atau melemahkan? Kalau sejauh ini pergaulanku justru malah lebih memperkuat keinginanku buat kuliah daripada keluarga sih gitu. Perlu alasannya enggak? Bro, silakan. Kayaknya contohnya tadi kayak yang teman-teman nggak kuliah, tapi karena mereka kerja keras, aku lihat mereka kerja keras, berarti aku juga harus kerja keras buat aku kuliah. Terus dari yang lain gitu, kayak misal Bu RT, tetangga, terus orang random, tukang cukur gitu, kalau cerita tentang aku pengen, waktu aku cerita tentang sastra Cina, mereka justru malah positif gitu, responnya positif kalau ternyata sastra Cina itu prospeknya bagus itu, terus nanti bakal gini. Nah itu karena itu jadi aku malah termotivasi, jadi aku malah lebih serius, malah jadi yakin buat pengen kuliah. Semakin memperkuat ya, Iya, semangat Anda. Hmm. Kalau dari orang tua, perbandingan itu dengan orang tua, mana yang lebih membuat Anda bersemangat? Sepertinya ini Jujur lingkungan sih. lingkungan lebih membuat Iya. Anda semangat. Iya. Perlu jelasin nggak? Enggak perlu. Ya, Saya rasa sudah udah cukup. tahu kan? Ya paham ya. Oke, dengan demikian terima kasih atas segala informasi yang diberikan. Oke, terima kasih atas informasinya. Selamat malam. Boleh. Terima kasih. Oke, Pak.